Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battlestroke The Heaven Season 5 episode 123. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah penghalang spiritual dihancurkan oleh Chao Ying, semua orang segera melarikan diri dan berpencar ke dalam hutan. Xiaoyan mengikuti Chao Ying dari belakang. Sementara itu, Mugu sangat marah kepada banyak targetnya yang berhasil kabur. Dia langsung memanggil pasukan Hell of Soul dan memerintahkan mereka untuk mengejar semua yang melarikan diri. Dengan suara penuh amarah, Mugu berkata, "Aku ingin melihat sejauh mana kalian bisa bertahan." Namun, fokus utama Mugu adalah Xiaoyan dan Chao Ying. Song Qing berteriak agar mereka semua berlari secepat mungkin. Ketiganya bergerak liar di antara pepohonan dengan tujuan mencapai puncak gunung. Mereka tahu, jika ingin lolos dari Daozun, mereka harus menarik perhatian sesuatu yang ditakuti Mugu. Hanya binatang terkuat di puncak yang mungkin bisa melawan Daozun. Namun, sebelum mereka sempat mendekati puncak, Mugu berhasil mengejar Xiaoyan dan Chao Ying. Dia berkata dengan nada dingin, "Kecepatan kalian cukup mengesankan. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melarikan diri dariku. Jangan buang waktu." Ketiganya berusaha keras menghindari serangan Mugu dan melarikan diri secara terpisah. Tapi dari semua itu, Chao Ying menjadi yang pertama tertangkap. Sementara itu, Song Qing dengan pengecut memilih untuk kabur tanpa memperdulikan Chao Ying. Namun, Xiaoyan tidak bisa melakukan hal yang sama. Melihat Chao Ying dalam bahaya, dia segera menggunakan kecepatan 3000 Lightning Movement-nya untuk menyelamatkan Chao Ying. Mugu kembali menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis untuk menahan serangan itu. Sayangnya, boneka tersebut mulai rusak dan parah karena kekuatan Mugu. Chao Ying merasa sangat berterima kasih kepada Xiaoyan yang telah menyelamatkannya. Xiaoyan memberi isyarat agar Chao Ying segera pergi. Dan Chao Ying pun mengikuti permintaan itu. Lalu dia melarikan diri ke dalam hutan. Kini Xiaoyan berdiri sendiri menghadapi Mugu. Dengan kecepatan langkah 3000 Lightning Movement-nya, Xiaoyan bersiap untuk bertarung sengit. Mugu menyeringai licik. "Karena kau telah suka menyelamatkan orang lain, aku ingin tahu siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini." Dalam sekejap, Mugu menghilang ke dalam kegelapan dan meluncurkan serangan energi hitam ke arah Xiaoyan. Jelas sekali, Mugu kini sepenuhnya menargetkan Xiaoyan, terutama setelah rencananya untuk membunuh para alkemis digagalkan. Xiaoyan berteriak dengan marah, "Bajingan, jika kau benar-benar memaksaku sejauh ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Bahkan, jika aku harus terluka parah." Dengan teknik langkahnya yang gesit, dia menghindari serangan demi serangan sambil mencoba menyerang balik. Mugu tertawa puas. Tidak peduli seberapa licik mangsa, dia tetap tidak akan bisa lolos dari tangan pemburu. "Aku akan mengambil api surgawimu, Xiaoyan." Tiba-tiba, Xiaoyan tersadar dan berkata, Kamu all of Mugu." Mugu tersenyum sinis. "Kamu baru menyadarinya? Tidak bisakah kau mengenaliku sejak tadi?" Xiaoyan pun terkejut. Sosok di depannya memang Old Mugu, orang yang pernah menipu 3 kepala besar Narapil dan berhasil memasuki alam pil. Old Mugu melanjutkan, "Baguslah kau mengenaliku. Setidaknya kau akan mati dengan mengetahui alasannya. Jika dipikir-pikir, kita sebenarnya punya hubungan. Kau bahkan mungkin harus memanggilku paman guru yang terhormat." Xiaoyan tertawa mengejek. "Bajingan tak berguna." Old Mugu tidak marah dan hanya tersenyum. "Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Aku akan membunuhmu, mengambil jiwamu, dan memaksamu mengungkapkan mantra api." Pertarungan sengit pun dimulai. Mugu menyerang dengan cakar dan tangan yang menakutkan. Bergerak cepat dan penuh tipu daya. Serangannya muncul dan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa, memaksa Xiaoyan untuk bertarung dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Xiaoyan sudah tahu teknik ini. Dia berhati-hati dan bersiap menghindari serangan Mugu. Namun, karena sadar kekuatan musuh melebihi dirinya, Xiaoyan langsung mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Chain, perubahan ketiga. Setelah mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Chain, hingga perubahan ketiga, tubuh Xiaoyan dipenuhi energi api yang memancar kuat.
Auranya melonjak tajam. Kekuatan penuhnya telah ditarik keluar untuk menghadapi Mugu. Meskipun begitu, perbedaan kekuatan mereka terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Douzun bintang 3, aku harus bertarung sambil mencari celah untuk melarikan diri. Pikir Xiaoyan dengan mata yang penuh kewaspadaan. Mugu tersenyum dingin. Kamu memang licin, Xiaoyan. Tapi aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Dengan seruan keras, dia mengaktifkan teknik tangan iblis, menciptakan cakar besar yang tampak seperti berasal dari kegelapan murni. Cakar itu bergerak cepat ke arah Xiaoyan, memancarkan tekanan yang membuat ruangan di sekitarnya bergetar hebat. Xiaoyan melesat mundur, mencoba menghindari cengkeraman itu sambil mengarahkan energi api douci-nya ke tangannya. Flame Lightning Tsunami. Dia meluncurkan gelombang api besar untuk memblokir serangan itu. Namun, kekuatan cakar iblis Mugu terlalu hebat. Gelombang api itu berhasil melemahkan serangan. Tetapi tidak sepenuhnya terhentikan. Cakar itu terus melesat, membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain berusaha menghindar dengan kecepatan maksimal. Tepat saat cakar itu hampir mencekram tubuhnya, sebuah tangan besar muncul entah dari mana, menahan serangan tersebut dengan mudah. Dentuman besar terdengar, dan energi yang dilepaskan dari benturan itu menyebar luas, mengguncangkan seluruh area. Xiaoyan tertegun, menatap ke arah sosok misterius yang tiba-tiba muncul. Dari ruang spesial yang perlahan terbuka, suara tertawa menggema. Hehehe, membunuh seseorang secara terang-terangan di wilayahku. Kamu benar-benar tidak peduli dengan keberadaanku ya? Suara itu dipenuhi ejekan sekaligus keangkuhan. Mugu langsung mundur selangkah, matanya menatap tajam ke arah sosok itu. Ternyata yang muncul adalah seorang pria besar dengan tubuh kekar. Tanpa berkata banyak, pria itu melayangkan pukulan keras ke arah Mugu. Tinju itu membawa kekuatan yang begitu kasar hingga membuat Mugu, seorang Douzun bintang 3, terpaksa menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Kekuatan ini, siapa orang ini? Siapa kamu? Teriak Mugu dengan wajah penuh kewaspadaan. Orang tersebut menjawab, orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar orang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiaoyan. Xiaoyan pun kaget setelah melihat sosok tersebut. Ternyata orang yang muncul ini adalah Ziyan. Mugu sangat kaget karena bocah kecil itu bisa masuk ke alam pil. Semua orang yang bisa masuk ke sini adalah alkemis yang ikut kompetisi. Bagaimana bisa gadis kecil ini bisa sampai ke sini? Ziyan, kenapa kamu di sini? Tanya Xiaoyan yang kaget ada Ziyan di tempat ini. Ziyan lalu menjawab, aku telah melarikan diri. Hehehe, aku tahu kamu ikut kompetisi pil gathering. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Aku sangat menyedihkan. Setelah pergi, aku tidak lagi memiliki pil yang enak. Setiap hari orang-orang itu memberiku makanan yang tidak enak. Anggota sukumu, Xiaoyan kaget terkait hal ini. Ziyan mengangguk. Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia paham sifat Ziyan tersebut. Kemudian, seseorang pria kekar yang sebelumnya membantu Xiaoyan berkata, "Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Bibi, orang ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi." Ziyan menatap tajam Mugu. Kemudian dia menunjuk jarinya ke arahnya, memberikan perintah kepada Xiaoyan. Kau tidak perlu cemas, pergi dan pukul dia. Tugasmu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menghabisinya. Xiaoyan tidak berdaya menjawab. Kamu benar-benar berekspektasi terlalu tinggi. Sudah lumayan aku bisa menahannya. Jika bukan karena konstitusiku, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Xiaoyan bertanya, bolehkah aku tahu siapa temanmu ini? Xiaoyan menatapnya dan menangkupkan kedua tangannya. Ziyan lalu menjawab, dia dipanggil Xiaoyan. Aku memanggilnya orang besar. Dia adalah pemimpin dari 10.000 pegunungan obat. Hehehe, semua harta karun alam di tempat ini dikelola olehnya. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata apapun. Dia tidak bisa melawan Ziyan, apalagi Ziyan memakan banyak harta langka begitu saja. Xiaoyan tentu saja kaget. Pemimpin, ternyata dialah sosok binatang buas tingkat 8 yang dibicarakan Song Jing. Setelah itu, Mugu berkata, teman ini,
Sebenarnya bukan niatku untuk menerobos masuk ke gedung ini. Aku akan meminta maaf kepadamu jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Aku harap kamu tidak ikut campur. Xiongjian menjawab. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan bibit kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan mengganggumu menerobos ke gunung, dan kamu harus berbalik dan pergi. Bagaimana pendapatmu? Mugu dengan dingin menjawab. Kalau begitu, kamu bisa pergi dan mati. Pertempuran Xiaoyan melawan Mugu pun terjadi. Hehehe, aku telah mendominasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu orang yang berani menyuruhku pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Katanya dengan nada mengejek. Kekuatan besar dari kedua dusun itu bertabrakan hebat, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah dan langit. Ledakan demi ledakan terdengar, menyebabkan area di sekitar mereka menjadi medan pertempuran yang sangat kacau. Bahkan Shoyan dan Ziyan terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghindari dampak dari kekuatan luar biasa itu. Baiklah, ini menyenangkan, teriak Shoyan sambil tertawa. Lagi, pertarungan sengit kembali terjadi. Dengan kekuatan keduanya yang seimbang, kekuatan fisik Xiaozhen bisa menandingi kekuatan kegelapan unik dari Hall of Soul. Xiaoyan yang menyaksikan pertarungan itu bergumam. Kekuatan pertarungan Xiaozhen benar-benar luar biasa. Songqing bilang dia hanya selangkah lagi menuju Dozun. Tapi sepertinya dia sudah mencapai level Dozun. Jika tidak, mustahil dia bisa melawan Mugu tanpa terlalu banyak cedera. Ziyan lalu menjawab, orang besar itu sudah mencapai Dozun beberapa tahun lalu. Xiaoyan menjawab, syukurlah, aku tidak mendengarkan Shenzhen waktu itu. Kebohongannya benar-benar menjijikkan. Jika mereka mengikuti saran Shenzhen, mereka pasti hanya akan mencari mati. Mugu marah dan menatap Xiaozhen. Niat membunuh mulai muncul. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiaozhen jauh lebih tinggi daripada yang dia kira. Tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan cepat, dia menggunakan teknik lengan api iblis Nether. Tangan besar api yang mengerikan dari Secret Flame terbentuk dan menyerang Xiaozhen. Mugu berkata dengan kejam, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Xiaozhen mengeluarkan raungan keras ke langit, merasakan tekanan panas dari energi tersebut. Lalu, dia mengepalkan tinjunya yang besar. Saat api besar itu turun, ia langsung bertabrakan dengan tinju besar Xiaozhen. Gunung itu bergetar dan semua binatang di sekitar gemetar karena dampak pertempuran. Badai energi yang tiba-tiba meletus menarik perhatian banyak beast magis tingkat tinggi di puncak gunung. Mereka semua terkejut dan segera mundur, tidak mampu menghadapi kekuatan pertarungan ini. Xiaoyan sendiri merasa takjub melihat kekuatan pertarungan antara dua Dozun ini. Setelah kehebohan itu mereda, Xiaoyan terkejut melihat Xiaozhen menghilang dari pandangannya. Ziyan kemudian menuju ke alam goa di lubang gunung. Mugu tampak mulai lelah setelah pertarungan ini. Tiba-tiba, terdengar raungan keras yang memekang telinga. Dan Xiaoyan pun terkejut saat melihat makhluk besar melompat keluar dari goa tersebut. Ini, beruang naga kuno. Seekor beruang naga adalah binatang ajaib ganas yang sangat langka. Dikenal sebagai makhluk yang memiliki darah naga dalam tubuhnya. Berdasarkan teks kuno, jenis ini dikenal sebagai beruang naga iblis 9 baris. Konon, jika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, maka kekuatan keturunannya akan terbangun dan ia akan berevolusi menjadi beruang naga tertinggi yang sangat kuat. Xiaozhen sekarang sudah memiliki 8 garis naga, dan jika garis ke-9 muncul, makhluk ini akan berubah menjadi beruang naga terkuat yang legendaris. Xiaoyan terkejut dan berkata, sungguh tidak terduga, aku bisa melihat beruang naga di sini. Ini sangat luar biasa. Itu hanya beruang naga, kekuatan utamanya berasal dari garis keturunan naganya. Xiaoyan pun menjawab, memiliki garis keturunan naga sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Garis keturunan sangat penting bagi beast magis. Waktu aku pertama kali datang ke Central Plains, seseorang dari Heavenly Demon Ponic hampir menemukan darah esensial Heavenly Demon Ponic di cincin penyimpananku. Ziyan bertanya, Ponic iblis surgawi,
Mereka menyakitimu. Xiaoyan menjawab, tidak. Tapi aku mengubah sayap dari Heavenly Demon Ponic menjadi teknik Dou terbang. Jika aku menggunakannya di masa depan dan seseorang mengenalinya, bisa jadi akan ada masalah. Zian lalu menjawab dengan santai, tenang, jika mereka berani datang, aku pastikan tidak ada yang kembali. Xiaoyan fokus pada Zhao-Zhan yang kini bersiap menyerang Mugu. Bahkan Mugu tidak berani meremehkan pukulan Zhao-Zhan setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Mugu berubah menciptakan distorsi ruang yang cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Sayangnya, penghalang itu dihancurkan dengan mudah oleh Zhao-Zhan. Segera, Mugu mengeluarkan api Sea Heart Flame untuk menyerang Xiaozhan. Ketika kobaran api itu menyelimuti Xiaozhan, barulah Mugu menyadari adanya ekor besar yang muncul dari belakang Xiaozhan. Binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Jika pertarungan ini hanya mengandalkan Douji, Xiaozhan mungkin tidak akan mampu mengalahkan Old Mugu, bahkan setelah perubahan bentuknya. Namun Xiaozhan bisa bertarung dengan penuh semangat tanpa rasa khawatir. Berbeda dengan Old Mugu yang memiliki keterbatasan, Mugu masih harus mengikuti Pil Gathering yang akan datang dan meraih juara untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Jika dia terjebak dalam pertarungan mati-matian dengan Xiaozhan sekarang, bagaimana dia bisa bersaing dengan yang lainnya? Old Mugu jelas tidak bisa melibatkan dirinya sepenuhnya dalam pertarungan ini karena kekhawatirannya. Namun, jika dia tidak benar-benar bertindak, dia takkan mampu mengalahkan Xiaozhan. Mugu pun bingung akan situasinya. Tak lama kemudian, Mugu menatap Xiaoyan dan berkata, "Kamu bertarung kali ini, Xiaoyan. Tapi ingat, setelah Pil Gathering selesai, aku sendiri yang akan menghabisimu." Xiaoyan lalu menjawab dengan tenang, "Aku akan menunggumu." Setelah Xiaoyan mendapatkan 3000 Burning Flame dan memurnikannya, dia tak lagi merasa takut dengan orang tua ini. Akhirnya Old Mugu pergi. Setelah beberapa waktu, dia berhenti melakukan hal yang tak berguna. Dengan satu lambaian tangan, ruang spesial terbuka di belakangnya dan dia segera pergi, sambil berkata, "Xiaoyan, simpan nyawamu untuk diri mulia ini." Xiaoyan merasa tenang begitu Mugu benar-benar pergi. Namun dilihat dari sikapnya, Mugu sepertinya belum menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sejatinya kemungkinan besar akan terjadi saat mereka bertemu di masa depan. Xiaozhan pun kembali ke bentuk manusia. Xiaoyan mendekati Zian, lalu menangkupkan tangannya kepada Xiaozhan, sambil berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kakak Xiaozhan." Zian pun segera ikut berbicara. "Dia sangat dekat denganku. Memanggilmu kakak berarti dia menghargaimu. Selain itu, dia adalah alkemis tingkat 8. Jika dia memberikan pil obat kepadamu, itu akan menjadi hadiah besar bagimu." Xiaozhan pun terkejut mendengar bahwa Xiaoyan adalah alkemis tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia tahu bahwa seorang alkemis tingkat ini pantas dihormati. Karena pil obat yang dibutuhkan pada level seperti ini hanya bisa disempurnakan oleh seorang alkemis tingkat 8. Dalam dunia yang kuat, kekuatan adalah segalanya. Seandainya Xiaoyan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiaozhan mungkin merasa terhina meski dia memberi wajah baik kepada Zian. Namun, setelah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah alkemis tingkat 8, sikapnya pun berubah dengan cepat. Oke, baiklah saya cukupkan sampai sekian spoiler dari saya tentang Battlestroke The Heaven Season 5 episode 123. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.